Teknologi berbasis bahan lokal merupakan suatu pendekatan yang memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di sekitar kita untuk menciptakan produk atau solusi teknologi. Pendekatan ini sangat relevan di tengah semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan pengurangan ketergantungan pada bahan baku impor. Dengan memanfaatkan bahan lokal, tidak hanya mengurangi biaya produksi, tetapi juga mendorong perekonomian lokal dan mengurangi jejak karbon. Yang pertama ada potensi bahan lokal Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam memiliki potensi besar dalam mengembangkan teknologi berbasis bahan lokal. Beberapa contoh bahan lokal yang potensial untuk dikembangkan antara lain ada bambu. Bambu adalah salah satu sumber daya yang melimpah di Indonesia. Bambu memiliki sifat yang kuat namun fleksibel, menjadikan bahan yang ideal untuk konsumsi bangunan hingga alat musik. Selain itu, bambu juga dapat digunakan dalam pembuatan kertas dan tekstil. Yang kedua ada serat kelapa. Serat kelapa atau sabut kelapa dapat diolah menjadi berbagai produk seperti karpet, matras, dan bahan isolasi. Penggunaan serat kelapa tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga memberikan nilai tambah pada industri kelapa. Yang terakhir ada tanaman obat tradisional. Indonesia kaya akan tanaman obat tradisional yang dapat dikembangkan menjadi produk kesehatan dan kosmetik. Penggunaan bahan lokal ini tidak hanya mendukung industri herbal, tetapi juga menjaga warisan budaya. Pengembangan teknologi berbasis bahan lokal. Pengembangan teknologi berbasis bahan lokal memerlukan kolaborasi antara pihak, termasuk pemerintah, akademis, dan industri. Berikut beberapa langkah yang diambil untuk mengembangkan teknologi berbasis bahan lokal. 1. Riset dan pengembangan. Penelitian mendalam tentang sifat dan potensi bahan lokal sangat penting. Ini termasuk uji coba berbagai metode pengolahan dan aplikasi teknologi. Kedua, infrastruktur dan fasilitas penyediaan. Fasilitas yang memadai untuk pengolahan bahan lokal akan sangat membantu. Pemerintah dapat mendukung dengan menyediakan laboratorium, pusat riset, dan inkubator bisnis. Ketiga, pelatihan dan pendidikan. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan manusia lokal melalui pelatihan dan pendidikan. Ini mencakup pelatihan teknis serta pendidikan kewirausahaan. Keempat, pemasaran dan distribusi. Membantu produsen lokal dalam memasarkan produk mereka baik di pasar lokal maupun internasional. Penggunaan teknologi digital dapat membantu dalam mencapai pasar yang lebih luas. Selanjutnya, kasus studi pemanfaatan bambu di Jawa Barat. Salah satu contoh sukses dari teknologi berbasis bahan lokal adalah pemanfaatan bambu di Jawa Barat. Di daerah ini, bambu telah lama digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun belakangan ini, dengan bantuan teknologi modern, bambu telah diolah menjadi produk yang lebih beragam dan bernilai tinggi. Beberapa inovasi yang telah dilakukan antara lain 1. Struktur bangunan. Bambu digunakan sebagai bahan utama dalam pembangunan rumah tahan gempa. Struktur bambu yang fleksibel dan kuat sangat cocok untuk daerah rawan gempa. Kedua, produk ekspor. Furnitur dan kerajinan tangan dari bambu telah berhasil menembus pasar internasional, memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat lokal. Ketiga, edukasi dan pariwisata. Desa wisata bambu telah dibangun, mengkombinasikan edukasi dan pariwisata. Wisatawan dapat belajar tentang manfaat bambu sekaligus menikmati keindahan alam. Tantangan dan solusi. Pengembangan teknologi berbasis bahan lokal tidak lepas dari tantangan. Di antaranya yang pertama, ketersediaan dan kualitas bahan. Tidak semua bahan lokal tersedia sepanjang tahun atau memiliki kualitas yang konsisten. Solusi yang bisa diambil adalah dengan mengembangkan metode pengembangan budidaya yang baik, penelitian untuk meningkatkan kualitas bahan. Yang kedua ada pengetahuan dan keterampilan. Banyak masyarakat lokal yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola bahan lokal menjadi produk yang bernilai tinggi.
Pendidikan dan pelatihan menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan ini. Kemudian yang ketiga ada pendanaan dan investasi. Pengembangan teknologi memerlukan investasi yang tidak sedikit. Kerjasama pemerintah, swasta, dan lembaga internasional dapat menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan dana. Yang terakhir adalah kesimpulan. Teknologi berbasis bahan lokal menawarkan potensi yang besar dalam menciptakan produk yang tinggi. Indonesia dengan kekayaan alamnya memiliki peluang untuk menjadi pionir dalam mengembangkan teknologi ini. Dukungan dari berbagai pihak serta pemanfaatan teknologi modern akan menjadi kunci dalam kesuksesan dalam mengembangkan teknologi berbasis bahan lokal yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan.